Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita memuji Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda yang mulia Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam itu terus berlanjut kepada keluarga beliau, anak keturunan beliau, dan semua sahabat-sahabat beliau dan seluruh manusia yang senantiasa meniti dan menapaki setiap langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwatal iman yang semoga Allah merahmati kita semua. Melanjutkan kajian kita bersama kitab Ma'alim fi Tariqi Talibil Ilm. Beliau memberikan muqaddimah cetakan yang kedua. Beliau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita kemarin jelaskan apa itu makna alhamdulillah, apa itu makna al-ilah, apa itu makna ar-rabb. Sekarang al-alamin maknanya kullu ma siwallahi huwal alam, segala sesuatu selain daripada Allah itu disebut dengan alam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, selawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan untuk keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, wa man wala, dan barang siapa saja yang memiliki loyal kepada beliau alaihi assalatu wassalam. Amma ba'du, beliau mengatakan fa inna min ni'matillahi ta'ala ala syababil Islam, sesungguhnya di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada para pemuda-pemuda Islam. Para pemuda ini memiliki kekhususan, manzilatun khassa indallah, memiliki kekhususan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu para pemuda? Allah katakan di dalam firman-Nya, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, sampai kalau mereka sudah sempurna, usianya 40 tahun, sudah sampai puncak, sudah lewat 40 tahun, habis masa mudanya. Masa muda sejak umur baligh sampai usia 40 tahun, ini masa muda. Usia baligh, para ulama fikih menyebutkan usia 15 tahun. Tatkala mereka telah menjadi mukallaf, usia 15 tahun, itu masa muda, masa khusus yang dengannya Allah akan menanyakan masa muda. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan akan ditanya, la tazulu qadamu bani adama indallahi yaumal qiyamati hatta yus'ala an khamsatin, tidak akan melangkah kaki seorang hamba di hari kiamat sampai mereka ditanya tentang 5 perkara. Wa minha, diantaranya an syababihi
fima abla, masa muda kemana dia habiskan. Masa muda ini ada kekhususan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Imamun adil, imam yang adil. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh besar berada di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, memiliki kekhususan masa muda. Maka beliau mengatakan, fa inna min ni'matillah, sesungguhnya di antara nikmat Allah Jalla wa'ala ala syababil Islam, untuk para pemuda-pemuda Islam, an yatawajjahu ila halaqatil ilm, kalau mereka mau menuju duduk di majelis-majelis ilmu. Ini majelis bukan majelis rakyat jelata, tapi ini majelis para malaikat. Nabi SAW menyebutkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Tidak sekelompok kaum duduk di antara rumah-rumah Allah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Allah berikan rahmatnya. Allah datangkan malaikat memberikan penjagaan. Innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nasa khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka berselawat kepada orang-orang yang mengajarkan manusia tentang agama, kebaikan. Kemarin kita sudah sebutkan hadisnya, innalillahi malaikatun sayyahin. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya keliling. Yatlubuna fit turuq, mereka cari di jalan-jalan. Halaqah dzikr, halaqah dzikr. Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr menyebutkan halaqah dzikr ay majalisul ilm, majelis-majelis ilmu. Kalau mereka telah dapatkan, maka mereka katakan kepada kawan-kawannya, ta'alau halumu ila hajatikum, kemari kalian duduk kepada tempat yang selama ini kalian cari. Ini majelis-majelis para malaikat. Beliau mengatakan, wa yuzahimul ulama'a birrukab. Mereka para pemuda tersebut, mereka mengkerumuni para ulama. Mereka mengkerumuni para ulama dengan menaiki tunggangan-tunggangan mereka. Maksudnya mereka datang ke majelis-majelis ilmu dengan berbagai cara. Berjalan kaki, berkendara, itu sifat para penuntut ilmu. Liyanhalu min ma'ini ilmihim wa yastaniru bi ara'ihim wa tawjihatihim, agar mereka dapat minum, meneguk dari sumber ilmu mereka dan mendapatkan, mengambil cahaya mereka dengan pendapat-pendapat, dengan pemikiran-pemikiran mereka yang mereka timba dari guru-guru mereka, sehingga mereka mendapatkan taujihat, mendapatkan saran-saran, wasiat-wasiat, arahan-arahan dari para ulama. Ingat jemaah, yang menjadi warisan Nabi itu bukan harta, tapi yang menjadi warisan Nabi adalah ilmu. Qarun mewariskan hartanya, Haman mewariskan pangkat jabatannya,
Fir'aun mewariskan kedudukan dan kebesarannya. Nabi SAW mewariskan ilmu. Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama pewaris para nabi. Fa innal anbiya lam yarithu dinaron wala dirham. Sesungguhnya para nabi tak pernah mewariskan dinar, mata uang dari emas, wala dirham, tidak pula mata uang dari perak, walakin warathul ilm, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil warisan itu ilmu, maka dia telah mengambil warisan yang besar. Wa mata ma tahsunu syababal islami bil ilmi. Kapan saja seorang pemuda, para pemuda Islam itu menjaga dirinya dengan ilmu, fa innahum sayaqdiruna ala muwajahati sa'am. Dengan ilmu itu dia akan bisa menghadapi berbagai cobaan, berbagai rintangan, berbagai kesulitan, wa tahammulil masyaq, dan mereka mampu mengemban cobaan dan kesulitan dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu dalam kehidupannya, maka dia akan merasakan kehinaan di atas kehinaan. Cukuplah kebodohan itu adalah jasad yang menjadi kuburan untuk hatinya sebelum jasadnya dikubur di dalam kuburnya. Itu orang-orang yang bodoh. Para ulama terkadang mereka menyebutkan laulal ulama lasaran nasu kal bahaim. Kalau bukan karena para ulama, niscaya manusia itu seperti hewan ternak. Bahkan Allah katakan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Selanjutnya beliau mengatakan fabil ilmi ya'budul muslimu rabbahu ala basirah. Dengan ilmu seorang muslim dapat beribadah kepada Allah di atas tuntunan yang jelas. Basirah, para ulama mengatakan burhanun aqliyun wa syar'i. Petunjuk secara akal dan secara syariat. Akal di dalam beragama digunakan, tapi bukan dipertuhankan seperti orang-orang Mu'tazilah yang menjadikan akal sebagai tolak ukur kebenaran mereka. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka senantiasa mengedepankan Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, sedangkan akal berada di bawah naungan wahyu. Dan mereka meyakini aqlus salim, akal yang betul, akal yang selamat, akal yang suci, akal yang fitrah tidak akan bertentangan bil Quran was sunnah, dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena Allah yang turunkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan Allah yang menciptakan akal. Tidak akan mungkin bertentangan. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya Al-Quran turun dari selain Allah, pasti kamu dapatkan perselisihan yang sangat amat banyak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala al-mufassirun adz-dzikra al-Quran was sunnah. Kami yang menurunkan adz-dzikra, kami yang menjanjikan untuk menjaganya. Al-Quran wa sunnah itulah dzikra. Akal manusia tidak akan pernah bertentangan dengan hadis yang sahih dengan Al-Quran. Dan ingat jemaah, seseorang tidak akan bisa menyembah Allah tanpa adanya basirah. Berdakwah harus ada basirah. Sebagian orang menjadikan dalil riwayat Imam Muslim, balighu anni walau ayat, sampaikan kepadaku walaupun satu ayat. Ayat yang mana? Ayat yang kamu sudah paham, yang kamu sudah mengerti di atas petunjuk dan ilmu. Kaifa taqulu nas wa anta a'ma? Gimana kamu mau nuntun manusia? Kamu sendiri buta. Wa inna ma yaqudun nas huwal basir. Yang bisa nuntun manusia itu orang-orang yang bisa lihat. Kalau orang buta dituntun orang buta, masuk ke jurang.
masuk ke tempat-tempat yang berbahaya. Itu orang buta. Jadi kalau mau beribadah kepada Allah, akan betul ibadahnya dengan ilmu. Oleh karenanya, Bawwab al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitab Jami' Sahih, beliau mengatakan bab al-ilm qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berbicara dan berbuat. Beliau mengutip firman Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahui ilmu dulu, baru mempelajari la ilaha illallah. Setelah itu wastaghfir li dzanbi, baru amalnya istighfar atas dosa-dosa. Ilmu jamaah, dengan ilmu seorang bisa betul ibadahnya. Kalau tak dengan ilmu, Allah ancam dirinya, akan binasa dia, akan rugi dia, bangkrut dia. Allah katakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 103, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian kami kabarkan dengan amalan yang paling rugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam 104-nya Allah mengatakan dalam firman-Nya, itulah mereka orang yang berusaha, beramal, tapi sesat amalnya. Dia kira amalnya itu betul, padahal amalnya keliru. Kenapa? Tidak didasarkan dengan ilmu. Oleh karena itu Allah memulai doa yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah, pentingnya manusia itu berilmu. Dan kita diminta untuk senantiasa berlindung darinya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan di atas ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakan, ini jalanku, aku berdakwah di jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ibadah nggak pakai ilmu rusak, dakwah nggak pakai ilmu rusak, harus ada ilmu. Semua amalan harus diawali dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu akan hancur. Oleh karena itu Allah katakan di dalam ayatnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yang kita berlindung, ghairil maghdub alaihim, bukan golongan orang-orang yang kamu murkai ya Allah. Siapa mereka? Al-Yahud, alim walam ya'mal bi ilmi, berilmu tapi tak beramal dengan ilmunya. Itu orang Yahudi, punya ilmu, nggak diamalkan ilmunya. Makanya jemaah, Nabi setiap pagi pertama kali doa yang Nabi berdoa dengannya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Nggak cukup ilmu, harus yang bermanfaat. Kapan ilmu dikatakan bermanfaat? Kalau ilmu tersebut semakin berilmu, semakin takut dengan Allah. Itu ilmu memberikan manfaat. Kalau semakin banyak koleksi ilmunya, semakin tidak ada rasa takut dengan Allah, itu ilmu menjadi hujjah alaik, hujjah atasmu. Hati-hati jemaah. Maka daripada itu kita harus senantiasa jaga niat. Kemudian selanjutnya, waladhdallin, bukan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Hum Nasara. Mereka orang Nasrani. Kenapa sesat? Mereka ibadah nggak pakai ilmu, hancur ibadahnya. Maka mereka tersesat jemaah. Oleh karena itu Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala beliau mengatakan, man fasada min ulama'ina fa fihi shibhul yahud. Orang yang rusak di kalangan ulama kita persis seperti Yahudi. Wa man fasada min ubadina fa fihi shibhun nasara. Orang yang rusak dari kalangan ahli ibadah kita persis seperti Nasrani, ibadah tanpa ilmu. Olehnya beliau mengatakan,
Fabil ilmi, maka dengan ilmu, ya'budul muslimu rabbahu, seorang muslim bisa beribadah kepada Tuhannya ala basirah, di atas petunjuk yang jelas. Tidak ada yang samar dalam agama kita, jemaah. Jangankan urusan ibadah, mohon maaf, urusan buang air besar, buang air kecil, Nabi jelaskan. Ya Salman, a'allamaka nabiyyuk. Wahai Salman, apakah nabimu mengajarkan kepadamu hatta al-khira'ah, sampai cara buang hajat? Qala na'am. Salman berkata, iya. Nabi kami SAW mengajarkan kami sampai cara buang hajat. Kalau kami buang hajat, nggak boleh menghadap kiblat, nggak boleh cebok pakai tangan kanan, tidak boleh cebok pakai kotoran. Lihat cuma, ini urusan amalan, bukan urusan ibadah jemaah. Tapi diperintahkan dengan ilmu. Bagaimana kalau urusan ibadah? Tentu lebih besar. Padahal jemaah, antum tahu ada orang-orang dibakar, mohon maaf, disiksa di dalam kuburnya hanya gara-gara kencing gak cebok. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzaban. Maka Nabi bersabda, dua penghuni kubur ini betul-betul sedang diadab. Wa amma ahaduhuma, adapun seorang di antara mereka, fakana la yastanji minal baul. Dulu ketika hidup di dunia kencing enggak cebok. Diajari jemaah, Islam diajari cara cebok. Subhanallah. Wa amma akhar fayamshi bin namimah. Adapun yang lain selama hidup suka ngadu domba. Itu diadab di dalam kuburnya jemaah. Bagaimana pula kalau tentang ibadah? Kalau kita ibadah nggak ada ilmu, hancur jemaah, hancur. Oleh karena itu, wabil ilmi, maka dengan ilmu, ya'budul muslimu rabbahu, seorang muslim dapat beribadah kepada Tuhannya ala basirah, di atas petunjuk yang jelas. Wabil ilmi, dengan ilmu pula tatahadzabul akhlaq, akhlak manusia bisa menjadi baik, bisa menjadi lurus, bisa menjadi tertata, bisa menjadi rapi, bisa menjadi bagus. Ini jemaah, dahulu para ulama, mereka sebelum belajar ilmu, mereka belajar adab. Kunna ta'allamna al-adab qabla an nata'allama al-ilma bi ashri sinin. Dulu kita sebelum belajar ilmu, kita belajar adab untuk berilmu 10 tahun jemaah. Kita minal musta'jalin, kita termasuk orang yang tergesa-gesa. Duduk pengen jadi ustaz, duduk pengen jadi tengku, duduk pengen jadi kiai. Duduknya berapa hari? Sebulan, 2 bulan, tidak jemaah. Tidak. Butuh waktu yang panjang. Mohon maaf, saya tak katakan diri saya, ya, bukan la uzakki Allah ya hadan. Saya belajar jemaah hampir 25 tahun. Saya belajar. Itu dilepas yang di Indonesia, belum yang di luar jemaah. Kalau dihitung-hitung setengah umur hidup saya, bahkan lebih daripada umur hidup saya. Demikian. Jadi jangan tergesa-gesa untuk senang langsung saya duduk, saya belajar bisa duduk di atas kursi. Jangan. Ini penyakit. Nanti kan tafadhol. Ini penyakit. Syafaqallah. Tahur insyaallah. Ini penyakit jemaah yang nantinya insyaallah akan dibongkar oleh Syekh rahimahullah taala. Beliau mengatakan, wabil ilmi tazulul ahqad, dengan adanya ilmu akan hilang penyakit-penyakit hati, iri, dengki, dan lain sebagainya. Wabil ilmi tata'alaful qulub, dengan ilmu pula hati yang terpisah akan menyatu jemaah. Hati menjadi lembut, hati akan bersatu dengan ilmu.
Fasahibul ilmi, oleh karena itu orang yang mengemban ilmu, pemilik ilmu, qudwatun, dia menjadi contoh, role model, menjadi teladan. Dalam hal apa? Segala hal. Fi samti, dalam diamnya dia menjadi teladan. Diam saja jadi teladan. Subhanallah. Diam saja jadi teladan jemaah. Wa qudwatun fi kalamihi, dalam bicaranya dia menjadi teladan. Wa qudwatun fi libasi, dia teladan dalam cara berpakaiannya. Wa qudwatun fi jami'i syu'unihi, dan dia menjadi teladan pada setiap gerak-geriknya. Oleh karena itu orang yang mengemban ilmu berat jemaah. Antum coba perhatikan, kalau ada seorang talib melakukan kesalahan, orang akan mengatakan itu biasa. Tapi kalau seorang ustadz yang melakukan kesalahan, loh, masa ustadz buat salah? Loh, masa ustadz melakukan demikian? Jamaah, antum jangan kira ustadz itu malaikat. Ustadz itu manusia, kadang salah, kadang betul. Kalau salah, diingatkan dengan etika, adab talibul ilm. Makanya para penuntut ilmu zaman dahulu jemaah, mereka kumpulkan uangnya, kemudian mereka sedekahkan. Ketika mereka bersedekah, apa yang mereka ucapkan? Allahumma astur uyuba masyayikhina, ya Allah, tutup aib guru kami. Zaman sekarang penyakit penuntut ilmu cari aib gurunya. Penyakit jemaah, itu penyakit. Jangan dikira ketika talib tahu aib gurunya itu anugerah buat dia. Bukan, itu bala. Kenapa? Semakin dia tahu aib gurunya, semakin dia tak mau duduk mengambil ilmu darinya, sehingga dia terhalang dari kebaikan-kebaikan ilmu yang dimiliki gurunya. Oleh karena itu para salaf dahulu kalau mereka mau bersedekah, mereka itu ingat gurunya. Bukan berarti sedekah kalau nggak ingat guru nggak diterima, bukan. Tapi mereka mendoakan gurunya. Apa doa yang mereka ucapkan? Allahumma astur uyuba masyayikhina, ya Allah, tutuplah aib guru-guru kami. Termasuk kedurhakaan seorang talib mencari aib gurunya, termasuk kedurhakaan seorang talib tidak mau mendoakan gurunya. Oleh karena itu jemaah, kalau kita berguru dengan fulan dan fulan, maka doakanlah fulan. Dengan itu kita termasuk orang yang berbakti kepada guru kita. Wabil jumlah, secara umum, fahuwa kal ghaib. Orang yang berilmu itu bagaikan air hujan jemaah. Bagaikan air hujan. Aina ma halla nafa, di mana dia turun akan kasih manfaat. Orang yang berilmu bagaikan air hujan. Di mana dia turun, dia akan memberikan manfaat. Di mana dia berada, dia akan ngasih manfaat. Allahu a'lam. Ana nggak tahu dulu tempat ini seperti apa. Dulu di Damaj itu jamaah tempat yang sangat terpencil, tempat yang mungkin manusia tak terbayang untuk duduk di sana. Begitu Syekh Mukbil duduk di sana jemaah, berubah kondisinya, berubah menjadi perkampungan, menjadi kota sangat besar, menjadi sumber ilmu. Manusia dari penjuru dunia datang ke sana. Aina mahalla nafa. Haula'i kal ghaib. Mereka para ulama, para pengemban ilmu itu seperti air hujan. Di mana dia menetes, di mana dia turun, dia akan memberikan manfaat. Luar biasa jemaah. Maka ambil bagian kita untuk mengambil ilmu jemaah, agar kita bisa memberikan manfaat untuk diri kita minimal, untuk keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Fi manzili, di rumahnya dia kasih manfaat.
Gimana dia mau ngasih manfaat untuk keluarganya kalau dia sendiri tak tahu yang mana halal, yang mana haram. Dia tak tahu yang mana yang baik, yang mana yang lebih baik. Orang bisa membedakan ini baik, ini buruk, itu biasa. Tapi membedakan ini baik, ini yang lebih baik, ini yang luar biasa, yang sulit, yang tidak bisa dipilah kecuali orang yang alim, berilmu. Oleh karena itu beliau mengatakan di masjid, kalau di masjid dia ngasih manfaat, subhanallah. Di rumah kasih manfaat, fi suqi, di pasar ngasih manfaat. Ada tanya hukum jual beli, halal haram, memberikan manfaat. Kemudian fi mujtami'ihi, di lingkungan masyarakatnya juga memberikan manfaat. Dan kita tahu jemaah, ada hadis yang mulia dari Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat. Beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Dan tidak ada manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain kecuali orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Ini jemaah, ini luar biasa. Ini andil yang sangat baik dalam menegakkan Islam. Beliau mengatakan wa ala hadza, oleh karena itu fayanbaghi likulli wahidin minna an yusari'a lil-luhuqi bi rabbi talabatil ilmi. Oleh karena itu jemaah, hendaknya setiap di antara kita bersegera, berlomba untuk mengejar dan menyusul orang-orang yang telah mengawali dalam menuntut ilmu jemaah. Kita harus susul mereka, kita kejar mereka dengan tunggangan-tunggangan kita, dengan kendaraan kita, dengan dana biaya yang kita miliki. Kejar mereka. Mereka sudah mendahului kita. Mereka mau ke surga, kita juga mau ke surga. Tapi bagaimana perjalanan kita dalam menuju surga? Apakah kita telah menjalankan seperti apa yang mereka jalankan? Jauh sekali jemaah, sangat amat jauh. Nanti beliau akan jelaskan bagaimana Syu'bah, bagaimana Jabir bin Abdullah menuntut ilmu, bagaimana Abu Hurairah menuntut ilmu, bagaimana Abu Zur'ah Ar-Razi menuntut ilmu, bagaimana Abu Hatim Ar-Razi menuntut ilmu, bagaimana Muslim bin Makhlad menuntut ilmu. Mereka memiliki gaya-gaya yang berbeda jemaah. Antum tahu jemaah, disebutkan Imam Muslim, Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi wafat. Antum tahu kenapa dia wafat? Rahimahullah. Disebutkan beliau menulis hadis jemaah. Tatkala beliau sedang menulis hadis, ada keluarganya yang datang membawa kurma. Saking asiknya menulis hadis sambil makan. Tanpa sadar, kebanyakan kurma yang dia makan sampai panas perutnya, meninggal dunia juga. Rahimahullah ta'ala. Mati di atas torban menuntut ilmu juga. Dan dahulu para ulama, subhanallah, ada seorang alim ulama yang dia mengatakan bahwasanya Ibnu Tahir Al-Maqdisi, dia mengatakan bultud dama fi talabil hadith marratain. Aku pernah kencing darah 2 kali dalam mencari ilmu hadith. Marratan fil Baghdad, yang pertama kali saya kencing darah di Baghdad. Wa marratan di Makkah, yang kedua kalinya aku kencing darah di Mekah. Baghdad itu daerah mana coba? Irak. Ya. Berapa jarak antara Irak dengan Mekah? Subhanallah. Kala itu mereka harus berjalan kaki 1 bulan sampai kencing darah. Itu nuntut ilmunya juga. Demikian mereka menuntut ilmu. Maka kita harus kejar mereka.
Mereka sudah catat dan torehkan dalam tinta-tinta emas mereka. Ada karya-karya mereka yang mereka tinggalkan sehingga mereka meninggal dunia, namun namanya mereka belum mati. Orang yang sudah mati tapi namanya tetap masih hidup jemaah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau jemaah sebelum menghabiskan karyanya, beliau menulis kitab di bawah lentera. Lentera tertiup dengan angin, membuat lentera itu bergoyang-goyang sampai akhirnya tiba-tiba gelap. Dia kira yang mati lenteranya, ternyata buta matanya. Menulis hadis jemaah. Antum bayangkan, demikian mereka menuntut ilmu agama. Demikian pula Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah taala, matanya buta jemaah, menuntut ilmu. Ketika ditanya, "Ya Imam, ma zaduka lirrahil?" Wahai Imam, apa bekal yang kamu miliki setelah nanti kamu mati? Dia katakan, "Zahil qalil wal masirut tawil." Allahu akbar. Bekalku masih terlalu sedikit, perjalanan menuju negeri akhirat terlalu panjang. Allahu akbar. Demikian mereka menuntut ilmu. Sekarang apa yang kita korbankan untuk ilmu? Imam An-Nawawi, Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau jemaah menghabiskan umurnya untuk ilmu, nggak sempat nikah. Ibnu Taimiyah nggak sempat nikah. Imam Nawawi berkata, saya pernah 2 tahun tidak pernah letakkan lambung di atas kasur. Saking luar biasanya dalam menuntut ilmu jemaah. Luar biasa. Mereka dahulu ketika makan jemaah, ketika mereka makan, kalau orang Arab itu makan pakai roti kebanyakan, tapi rotinya itu kebanyakan kering jemaah. Kalau yang sudah di sana dia tahu bagaimana rasa roti kering itu. Kalau dia punya itu susah ditelan jemaah, menghabiskan banyak waktu. Maka apa yang mereka lakukan? Dia masukkan roti ke dalam air, kemudian dia baca buku, kemudian rotinya sudah cair, dia minum jemaah. Untuk apa? Meringkas waktu. Maka ya talibul ilm, kul bakhilan ala waktik. Wahai para penuntut ilmu, jadilah engkau orang-orang yang bakhil dalam waktumu. Jangan kamu umbar waktumu. Waktu kasayf, illam taqta'uhu yaqta'uk. Kalau kamu enggak potong waktu itu jemaah, kamu yang akan dipenggal dengan waktu itu. Ini insyaallah yang kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.